Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan karena kita ada di sini dan bersama-sama di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Ya, bersyukur karena lihat beberapa wajah-wajah baru yang join kita pada pagi hari ini. Kita sangat-sangat mengalu-alukan kehadiran Anda yang dapat bersama kami pada pagi hari ini. Ya, sebelum kita melihat lebih dalam kepada firman Tuhan, mari saya ajak kita berdiri. Boleh saya ajak kita berdiri bersama-sama. Karena saya merasa di dalam tahun-tahun ke depan ini dan tahun ini adalah tahun yang sangat-sangat excited. Dan kita perlu menangkap season yang sangat excited ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk waktu dan kesempatan ini. Bapa, kami tahu Tuhan Yesus ini waktu dan saatnya Engkau melatih kami demikian rupa. Sehingga Bapa Surgawi kami dapat keluar dan menjadi berkat kepada bangsa-bangsa. Saat ini Bapa Surgawi kami berdoa Tuhan ketika kami belajar firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Roh-Mu yang kudus menerobos setiap hati kami. Roh-Mu yang kudus membawa pengertian-pengertian yang supernatural yang selama ini kami tidak mengerti, yang selama ini kami tidak dapat tangkap, yang selama ini kami tidak dapat digest di dalam hati kami Bapa. Tapi pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, supaya Bapa Surgawi Roh Tuhan bermanifestasi di tempat ini. Dan kami berdoa supaya setiap ruangan ini, seluruh ruangan ini dibungkusi dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada kuasa kegelapan, bahkan tidak ada roh-roh yang coba untuk mengganggu kami di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, supaya konsentrasi kami benar-benar terarah, terfokus kepada firman kehidupan yang merubah kami, yang merubah paradigma kami, yang merubah dan mentransform hidup kami. Kami berdoa membatalkan setiap pengaruh-pengaruh kekuatan musuh. Tuhan, apapun itu bentuknya Bapa, kami berdoa semuanya disingkir keluar dari tempat ini. Kami hanya minta pertolongan Roh Allah yang hidup, manifestasikan kuasa-Mu di tempat ini, supaya setiap kami menangkap dengan benar firman kehidupan ini Bapa Surgawi di hati kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa Bapa, biar kiranya Bapa Surgawi Engkau mengirimkan pasukan malaikat-Mu yang berjaga-jaga di ruangan ini Tuhan. Bahkan ketika firman-Mu disampaikan, firman itu akan menolong anak-anak-Mu Bapa, untuk ya Bapa Surga menjadi pelaku firman-Mu. Tuhan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang penuh dengan kuasa dan wibawa, mari lakukan apa yang Kau ingin kerjakan di tengah-tengah kami. Kami hanya mau berkata dan kami mau izinkan Engkau, mari kerjakan semua yang Kau ingin lakukan. Kerjakan seperti yang Kau inginkan Bapa. Kerjakan seperti apa yang telah dirancang oleh surga terhadap kami. Kami izinkan, kami buka kesempatan ini untuk Engkau lakukan seperti yang Kau kehendaki. Tuhan, sekali lagi hamba-Mu penuh ketidakmampuan, hamba-Mu terbatas dalam banyak perkara. Tapi Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas untuk menggunakan hamba-Mu. Sehingga setiap firman Bapak Surgawi yang ditaburkan akan mengandung kuasa dan otoriti. Itu akan membuatkan Bapak Surgawi anak-anak-Mu menangkap sesuatu yang ilahi. Dan mereka akan Bapak Surgawi mengerti bagaimana mereka harus merespon sesuai dengan yang Kau kehendaki Bapak. Dan Engkau rancangkan dalam hidup masing-masing. Terima kasih Bapak Surgawi, ini hamba-Mu, ini kami semua. Jadilah kepada kami seperti yang telah Engkau tetapkan di tempat ini dan di waktu ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, haleluya. Dan mari kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Ya, terpuji-pujilah Tuhan yang bersama-sama dengan kita sepanjang waktu-waktu dan minggu-minggu yang telah berlalu. Ya, mungkin sedikit kesaksian, saya masih nervous. Dan saya sangat-sangat bersyukur karena pemeliharaan Tuhan untuk keluarga kami. Mungkin sebahagian besar jemaat Tuhan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi baru-baru ini suami dan anak-anak saya mengalami accident dan itu
Kalau bukan Tuhan, mungkin mereka tidak ada bersama dengan kita. Tapi hari ini mereka ada, nyata kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, dan hari ini kita ingin belajar bersama, melihat ya firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 10 ayat pertama sampai pada ayat yang ke-16. Dan kita terus belajar bahwa ini musimnya kita menabur, bukan hanya kita menabur tetapi masanya untuk mempersiapkan pasukan-pasukan penuai di akhir zaman. Amin. Katakan, saya adalah penuai di akhir zaman. Haleluya. Kita inilah yang akan diutus keluar oleh Tuhan dalam musim dan masa yang sangat-sangat menentukan ini. Dan di dalam Matius 10 ayat yang pertama sampai pada ayat yang ke-16, kita melihat firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 orang muridnya, lalu memberi mereka kuasa untuk menghalau roh-roh jahat dan menyembuhkan pelbagai penyakit dan kesakitan. Nama 12 orang itu ialah Simon yang dipanggil Petrus dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya Yohanes, yaitu anak Zebedius, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius yang dahulunya pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Thaddeus, Simon orang Patriot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus 12 orang murid itu dengan petunjuk demikian. Janganlah pergi ke daerah bangsa-bangsa asing atau ke kota orang Samaria. Pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Pergilah dan kabarkanlah bahwa kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang yang sakit, hidupkan orang yang mati, obati orang yang berpenyakit kusta dan halaukan roh-roh iblis. Sebagaimana pemberian dilimpahkan kepadamu, limpahkanlah pemberian. Janganlah bawa uang emas, perak maupun tembaga dalam tali pinggangmu. Jangan bawa beg atau 2 helai baju atau kasut atau tongkat dalam perjalananmu, karena seorang pekerja layak menerima makanannya. Apabila kamu sampai di suatu bandar atau pekan, carilah seorang yang rela menyambutmu. Menetaplah di rumahnya hingga kamu beredar dari tempat itu. Ketika kamu masuk ke rumah itu, berilah salam. Jika penghuni di rumah itu layak, biarlah salam sejahteramu merestui mereka. Jika tidak, biarlah salammu itu kembali kepadamu. Sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu. Ayat yang ke-16, dengarlah, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Hendaklah kamu bijak seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya, amin. Ya, ketika saya mengimbas memasuki tahun 2025, tahun ini adalah bagi saya tahun yang sangat mencabar. Dan itu dimulai dengan kejadian yang menimpa keluarga kami. Dan apabila saya menilik dan melihat keadaan yang seperti ini, saya tahu bahwa tahun ini adalah tahun yang sangat menentukan. Dan beberapa minggu sebelum saya balik ke sini, saya mengumpulkan beberapa tim daripada pendoa. Dan pada waktu itu, seketika kami sedang menyembah dan ketika kami sedang memuji Tuhan, ya, dan ketika kami mulai berdoa, ada sebuah kejadian di mana tiba-tiba kawasan itu black out. Dan ketika itu keadaan itu gelap, dan tiba-tiba firman yang datang kepada saya itu adalah di dalam Kejadian 15. Ya, Kejadian 15. Di Kejadian 15 itu Tuhan, ya, itu adalah sebuah perjanjian antara Abram dan Allah, ya, berkaitan dengan masa depan apa yang akan terjadi kepada keturunan daripada Abram. Ya, itu adalah suatu masa di mana mereka mengikat sebuah perjanjian dengan Allah, mengikat perjanjian dengan Abram tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan tiba-tiba waktu itu Tuhan menyampaikan tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita
di dalam tahun 2025 ini dan ke depan. Saya tidak bertujuan untuk menakut-nakutkan kita sebagai umat Tuhan pada hari ini. Tetapi saya ingin memperingatkan kita, ini adalah tahun-tahun yang mencabar. Kita sedang memasuki satu masa dan satu musim yang sangat-sangat mencabar ke depan. Itu adalah masa kegelapan. Memang Tuhan di masa-masa ini banyak hamba-hamba Tuhan sedang menubuatkan apa yang akan terjadi di tahun ini dan tahun yang akan datang. Di mana revival akan melanda bangsa-bangsa. Di mana Tuhan ingin melawat umat-umat Tuhan di berbagai-bagai pelosok muka bumi ini. Tetapi juga ini juga adalah masa yang sukar bagi orang-orang Kristen. Ini juga masa yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat Tuhan mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh lagi menjadi orang-orang Kristen yang biasa-biasa hanya datang ke gereja hari Minggu, tetapi hari-hari lain melakukan aktiviti dan memuaskan kedagingan dengan tidak takut akan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari yang menentukan. Haleluya. Itu sebabnya kita dipanggil untuk membawa berita baik kepada bangsa-bangsa. Kita dipanggil untuk dipanggil untuk pergi kepada orang-orang yang Tuhan ingin kita beritakan berita baik. Nah, di sini kita ingin melihat big idea tentang apa yang ingin saya sampaikan adalah menjadi seorang utusan Allah bukannya mudah, namun menuntut ketaatan dan keteguhan hati. Standar Allah adalah tinggi, menuntut tindakan iman. Ya, ketika kita mengikuti Tuhan, ketika kita menjalani hari-hari kita, dalam kita mengikuti Tuhan, kita perlu belajar mencapai standar yang telah ditetapkan oleh firman berkaitan dengan orang-orang percaya. Tuhan ada penetapan dan Tuhan tidak sembarangan dengan orang-orang yang mengikutnya. Ya, Ia ingin kita sebagai anak-anaknya mencapai satu standar. Iman yang kokoh, iman yang tidak mudah digoyahkan, iman yang tidak mudah menjadi pengecut. Ya, apa yang terjadi kepada kami ini iblis nih. Ya, dia coba menakut-nakutkan dan coba membuatkan kami gentar dengan apa yang terjadi. Tetapi saya mau katakan, kami tidak gentar dengan apa yang terjadi karena kami tahu pembelaan Tuhan itu ada atas kami. Dan ini kita melihat apa yang terjadi kepada Yesus dan murid-muridnya. Semua kejadian ini sebelum Yesus mengutus murid-muridnya pergi dan melatih mereka untuk membawa berita baik kepada orang-orang di persekitaran itu. Ini adalah masa sebelum Yesus disalibkan. Ya, kejadian ini berlaku sebelum Paskah, sebelum kejadian Yesus disalibkan. Dan melihat ketika Yesus mengunjungi bandar-bandar dan kota-kota di persekitaran di tempat mereka berada, dan dia melihat keadaan orang-orang yang sangat memerlukan perhatian. Banyak mereka yang terikat dengan kuasa kegelapan, banyak mereka yang sakit, banyak mereka yang hidup dalam kebingungan, tidak tahu bagaimana menolong diri mereka sendiri. Melihat keadaan itu, Yesus berkata, "Mari, murid-muridku, aku ingin mengutus kamu." Ya. Dan itulah sebabnya Yesus mengutus mereka. Dan Yesus ingin mengajar, kamu lihat apa yang saya telah lakukan. Ya, untuk beberapa waktu itu mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat, keajaiban, melepaskan orang yang bisu boleh bercakap, orang yang tuli boleh mendengar, orang yang buta boleh melihat, dan sebagainya, sampai membangkitkan orang yang mati. Nah, inilah tujuannya Yesus melakukan itu, supaya itu dilihat oleh para muridnya.
Dan hari ini anak-anak Tuhan yang dikasihi, kita juga terpanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita melihat di bahagian firman Tuhan di ayat yang kedua, di sini dikatakan nama 12 orang ialah Simon, ya, yang dipanggil Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, ya, Zebedius, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Thaddeus, dan Simon serta Yudas Iskariot. Ya, mereka inilah yang murid-murid Tuhan Yesus pada ketika itu, yang dipilih, yang diutus Tuhan untuk pergi, ya, kepada bangsa-bangsa yang ada di persekitaran mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini, firman Tuhan berkata, tetapi kamu umat terpilih, para imam raja, bangsa suci, umatnya sendiri, yang dipilih untuk mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggilmu daripada kegelapan kepada cahayanya yang gemilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini adalah orang-orang yang telah dialihkan daripada kegelapan kepada apa? Terang yang ajaib. Terang yang gilang gemilang. Kalau kita melihat di sini dikatakan tentang latar belakang juga daripada para murid-murid Yesus. Ya, mereka itu adalah orang-orang yang berdosa. Mereka itu adalah orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Tapi ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, hidup mereka ditransform. Hidup mereka diubahkan. Dan kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun menerima Tuhan sebagai Tuhan dan penyelamat dalam hidup kita, kita ini juga adalah murid Yesus. Amin. Katakan, saya murid Yesus. Katakan dengan confidence, saya murid Yesus. Amin. Ya, kita perlu kekuatan yang seperti itu. Nah, ketika kita dipanggil menjadi orang-orang percaya, dan firman Tuhan berkata bahwa kamu ini apa? Umat yang terpilih. Umat yang terpilih. Di antara berjuta-juta suku bangsa yang ada di dunia ini, kamu ini adalah orang yang terpilih. Kamu ditetapkan untuk sebuah tujuan dan maksud. Kamu punya destiny. Kamu punya panggilan kudus. Dan jangan sekali-kali menyia-nyiakan panggilan itu dalam hidupmu. Jangan terintimidasi dengan isu dan situasi dalam hidupmu. Karena Tuhan datang untuk membebaskan dan membawa transformasi dalam hidup kita. Amin. Ya. Dan apa tujuannya kita diciptakan? Kita ini dipilih untuk apa? Mengisytiharkan puji-pujian bagi Dia yang telah memanggil. Bagaimana kita boleh mengisytiharkan puji-pujian? Bagaimana kita mengisytiharkan kemuliaan bagi Tuhan kalau tidak ada yang kita lakukan? Semestinya ada sesuatu yang kita lakukan yang membuatkan orang-orang di luar sana memuji Tuhan dan berkata, ya, Allah yang mereka sembah ini adalah Allah yang benar. Perlu ada bukti dari hidup kita, dari sikap kita, dari cara hidup kita yang membuktikan bahwa kita menyembah Allah yang besar dan luar biasa. Amin. Nah, setiap orang yang terpanggil adalah istimewa. Anda semua yang ada pada hari ini adalah istimewa. Dan Anda diberi juga hak istimewa. Karena banyak orang di luar sana yang tidak diberikan hak itu. Kalau Anda ada pada pagi hari ini, Anda orang yang sangat istimewa. Anda adalah orang yang terpanggil. Anda adalah orang yang ditentukan dan ditetapkan untuk sebuah maksud dan panggilan kudus. Maka itu hargai setiap panggilan dalam hidupmu. Kita bukan hanya dipanggil begitu saja. Ya, tetapi kita diberikan kuasa. Kita diberikan authority. Kita diberikan kemampuan supernatural dalam hidup kita. Amin. Ya, di dalam ayat yang
Ya, Lukas 19 hingga 20 berkata, aku telah memberimu kuasa untuk memijak ular dan kalajengking, serta kuasa atas segala kekuatan musuh. Tiada apa-apa yang dapat mencederakan kamu, tetapi jangan kamu bersukacita karena segala roh iblis menurut perintahmu, tetapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam hari-hari kita ini, kita akan menghadapi banyak cabaran-cabaran ke depan, dan tahun 2025 ini bukanlah tahun yang kita katakan mudah untuk kita jalani. Tetapi kita harus belajar mengaktifasi, menggunakan kuasa dan otoriti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan kita menjadi pengecut. Jangan menjadi penakut. Jangan kita diintimidasi, mudah diintimidasi oleh keadaan dan situasi yang terjadi. Dan beberapa minggu pada pertengahan November, saya bersama dengan tim pendoa ke Sabah. Dan pada waktu kami ada di sana dan kami melalui sebuah rumah di mana penghuninya adalah bomoh yang agak ditakuti di tempat itu. Dan sebenarnya kami merancang untuk masuk dan melawat serta mendoakan mereka. Tetapi menurut istri daripada bapak ini, mereka tidak ada suaminya tidak ada di rumah dan dia tidak mengizinkan kami. Dan oleh itu kami hanya lalu di situ dan berdoa sahaja. Tetapi satu kesalahan yang kami tidak kerjakan adalah berdoa untuk protection. Dan malam waktu kami sedang tidur, malam itu saya rasa sangat berbeza dari malam-malam yang sebelumnya karena kami datang sehari sebelum. Dan malam itu saya rasa sangat takut, seperti ada sesuatu yang tidak biasa. Dan karena keadaan di sana panas, kami harus membuka tingkap dan semuanya terbuka. Ya, dan pada waktu itu saya rasa sangat takut dan saya tidak boleh tidur. Saya tidak tahu mereka yang lain, saya tidak boleh tidur. Dan kami ada 2 bilik dan tiba-tiba saya dengar sebelah bilik sudah berdoa berbahasa roh. Dan waktu itu saya kata dalam hati saya, saya kata doa lagi besar-besar, sudahlah saya tidak dapat tidur. Itu dalam hati saya tidak bercakap. Dan waktu itu tiba-tiba kami dibangunkan, semua harus bangun. Kami dipanggil bangun. Dan kami semua disuruh untuk berdoa perang. Ya, dan setelah itu kami kumpul di sebuah tempat dan kami berdoa untuk protection. Dan setelah kami selesai doa, dan sebenarnya tim yang kedua akan masuk menyusul kemudian, dan kami mendengar mereka hampir accident. Dan itu adalah sebuah protection yang sangat-sangat luar biasa. Dan actually pada malam yang sama juga bom ini ingin mengambil nyawa kami yang ada pada waktu itu, tetapi kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun kekuatan yang ada di luar sana. Haleluya. Amin. Nah, inilah bagian kita. Ini adalah portion kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita memiliki kuasa, kita memiliki suatu kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh kuasa-kuasa yang ada di luar sana. Ya, oleh itu mari sebagai orang yang percaya, gunakan kuasa dan otoriti yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan kita menjadi orang yang mudah terombang-ambing, mudah dikuasai oleh ketakutan dan sebagainya. Dan firman Tuhan berkata bahwa di dalam kita punya apa? Kuasa untuk memijak ular dan kalajengking serta apa? Kuasa atas segala kekuatan musuh. Ya, kita punya otoriti, kita punya wibawa di dalam Yesus Tuhan.
Ya. Dan firman Tuhan di dalam ayat yang ke-12 ini berkata, kalau kita punya kuasa dan otoriti, jangan kita bergembira ketika kita boleh menghalau iblis, kita boleh menyembuhkan orang, kita boleh melakukan hal-hal yang ajaib. Tetapi apa yang firman Tuhan berkata? Bersukacitalah apa? Karena apa? Nama kita telah tercatat dalam buku kehidupan. Siapa yang di sini ingin namanya tercatat dalam buku kehidupan? Ya, jangan kita malu. Ya, kita perlu mengakui identiti kita. Kita perlu mengatakan kepada diri kita, saya adalah anak Tuhan. Saya punya bahagian dalam kerajaan Tuhan. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita melakukan perkara ini, ya kita tahu bahwa nama kita tercatat di sorga. Karena di dalam setiap kita ada kuasa dan wibawa seperti yang terdapat kepada Tuhan Yesus sendiri. Nah, kuasa adalah sebuah mandat atau kepercayaan, namun nama yang tercatat dalam buku kehidupan adalah apa? Hasil dari ketaatan kita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang ya hari ini sekejap kita sekejap kita rindu untuk berdoa dan membaca firman, sekejap kita down dan sekejap kita merasa lemah dan tidak mau lagi taat kepada firman. Ya, kita perlu belajar berusaha untuk hidup taat. Kita perlu belajar untuk terus-menerus mengaktifkan kuasa yang di dalam kita dan memastikan nama kita ya ada di dalam buku kehidupan itu. Nah, apa yang seterusnya berlaku kepada orang-orang ini adalah beberapa petunjuk yang Yesus berikan kepada mereka. Bagaimana mereka boleh menjadi utusan Tuhan itu adalah pergi kepada orang-orang yang terdekat. Kalau saya boleh bertanya, adakah di antara keluarga kita yang belum mengenal Tuhan? Mungkin itu ibu bapa, mungkin itu sanak saudara dan siapapun itu. Mari kita pergi kepada orang-orang yang terdekat kepada kita. Karena apa? Di sini dikatakan di ayat yang ke-6, pergilah kepada domba-domba hilang antara keturunan kaum Israel. Artinya di antara keturunan kita, di antara keluarga kita. Salah satu pesan yang Tuhan berikan bagi kita, bagi kami waktu kami berdoa tentang apa yang akan terjadi di tahun ini. Pesan Tuhan itu adalah Injili keluarga. Injili keluarga yang terdekat. Dan pastikan mereka itu mengenal Tuhan. Dan pastikan mereka itu menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Karena bukan hanya Tuhan mengasihi kita, tapi Dia juga mengasihi keluarga-keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Ya, saya sangat bersyukur mendengar salah satu kesaksian dari jemaat kita berkaitan dengan orang terdekat yang sangat dikasihi. Ya, itu adalah pesan Tuhan di tahun ini. Tuhan tidak hanya ingin membuat orang lain yang jauh-jauh diselamatkan, tetapi orang terdekat kita, orang tersayang kita, orang yang sangat-sangat dekat di hati kita masih hidup di dalam dosa dan pelanggaran. Mari punya tekad hari-hari ini untuk membawa berita baik ini kepada mereka. Ya, untuk membawa berita baik ini kepada mereka. Kalau kita melihat di dalam Matius 25 ayat 22 hingga 23. Ini adalah tentang 2 talenta. Ada yang diberikan 5 talenta. Ini adalah sebuah perumpamaan yang Tuhan berikan. Ya, dan Tuhan juga yang memberikan 5, 2 dan juga 1. Tetapi yang 1 itu tidak menjalankan. Tetapi yang 5 dan 2 ini mereka mengerjakan. Nah, apa yang dikatakan di firman ini, yang telah menerima 2 talenta pula datang lalu berkata, Tuhan, Tuhan telah memberikan 2 talenta. Lihatlah, aku telah mendapatkan 2 talenta lagi dengannya. Nah, ini adalah sebuah pesan yang harus kita tangkap dalam hidup kita, bahwa mungkin kita ini tidak punya kemampuan untuk pergi jauh. Ya, pergi menjangkau orang-orang yang jauh. Cukup dengan orang terdekat kita. Ingat,
ketika kita membawa keselamatan kepada orang-orang terdekat kita, suatu hari nanti dalam kerajaan Allah kita akan diberikan kuasa dan otoriti. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin kalau kita merasa tidak mampu, tidak sanggup, tidak pandai, tidak tahu berkata. Tetapi cukup untuk engkau dekati orang tuamu. Cukup untuk engkau dekati keluargamu. Cukup untuk engkau berdoa dan bersyafaat untuk orang-orang terdekatmu. Mulai tahun ini. Sehingga terjadi sebuah terobosan. Tuhan itu adalah setia. Ingat di ayat yang ke-23 berkata, tuannya berkata kepadanya, syabas, wahai hamba yang baik dan setia. Kamu setia mengurus yang sedikit. Tuhan tidak terlalu meminta yang karena dia tahu kemampuan dan kebolehan kita dalam menggalas sebuah tanggung jawab. Cukup dengan orang terdekatmu. Layani mereka, doakan mereka. Dan ingat satu hari nanti Tuhan akan berkata, aku akan memberimu kuasa mengendalikan yang apa? Banyak. Mungkin kalau hari ini kita tidak dapat melakukan itu di sini, tetapi di surga nanti kita akan mengurus hal yang besar. Hal yang besar. Mau tidak? Ya. Jangan kita melihat keterbatasan kita. Tetapi di dalam diri setiap orang-orang percaya ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Dan kuasa itu mampu menerobos setiap kemustahilan. Haleluya. Ya, penting belajar mengendalikan talenta yang sedikit untuk dipercaya hal-hal yang besar. Amin. Seterusnya kita tidak risau tentang keperluannya. Ini adalah tentang pergi. Ya, ketika kita pergi, mungkin itu bukan ahli keluarga kita, mungkin ya itu orang-orang college ya di tempat di mana kita tinggal. Di sini dikatakan bahwa janganlah bawa uang emas, perak maupun tembaga dalam tali pinggangmu. Jangan bawa beg atau 2 helai baju. Ini adalah tentang jangan kita terlalu fokus dengan kepentingan kita. Kalau kita pergi di suatu tempat, kalau kita diutus untuk pergi ke suatu tempat dan kita terlalu risau dengan keperluan kita. Oh, perlu membeli ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Dan pengalaman saya sendiri ketika kita terlalu risau dan beli banyak barang, akhirnya di tempat di mana kita pergi itu kita berkelimpahan. Berkelimpahan. Nah, ini yang disarankan ataupun ditunjukkan oleh Yesus ketika kamu pergi ke tempat-tempat yang diutus oleh Tuhan, jangan terlalu risau dengan apa yang kau punya. Karena apa? Karena seorang pekerja layak menerima makanannya. Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan mencukupkan. Ya, ketika kita taat, ketika kita melakukan bahagian kita, maka Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Ya, jangan kita fokus dengan apa yang boleh kita nikmati, tetapi fokus kepada jiwa-jiwa. Karena di tempat di mana kita pergi, Tuhan pasti memperdulikan kita. Ya, yang seterusnya adalah melayani tanpa menuntut balas. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan yang diberikan belas kasihan oleh Tuhan harus juga memberikan belas kasihan terhadap sesama kita. Kita juga harus memberikan kasih kepada orang yang menerima. Ketika kita mendapat kasih yang percuma dari Tuhan, kita juga memberi dengan percuma. Ini adalah di dalam 1 Korintus 9, 17 hingga 18 adalah pengakuan Paulus, Rasul Paulus. Ya, dia katakan, andainya aku melakukannya mengikut kehendakku sendiri, patutlah aku mengharapkan upah. Tetapi aku melakukannya sebagai kewajiban karena Allah telah memberiku tugas itu. Jadi apakah upahku? Upahku ialah mendapat hak istimewa untuk menyampaikan Injil tanpa meminta bayaran atau menuntut hakku sebagai penyebarnya. Ya, kita diberikan kasih. Kita diberikan anugerah yang percuma, maka marilah kita juga memberikan kasih dan anugerah kepada orang di sekitar kita dengan cuma-cuma.
Dan ayat yang keenam itu adalah mencari orang kunci. Dan ketika kita pergi kepada orang-orang yang dipercayakan kepada kita, maka kita perlu mencari orang damai ataupun orang kunci yang harus menjadi orang penting yang akan membuka jalan ya kepada kita. Ya, untuk kita membawa Injil, membawa berita baik, membawa kebenaran itu kepada orang-orang yang layak untuk menerima kasih dan kebenaran itu. Saya akan cepat. Di dalam di ayat yang ke-14 dan ke-15 ya, ketika kita melakukan perkara-perkara ini, mungkin juga kita mengalami penolakan, mungkin juga kita mengalami penganiayaan, mungkin juga kita mengalami sepakatan daripada orang-orang yang kita coba layani. Tetapi apa yang Tuhan ingin untuk kita pegang dalam kehidupan kita, tugas kita itu adalah membawa berita baik. Tugas kita itu adalah mengabarkan berita baik. Tugas kita itu adalah berkongsi. Tugas kita itu adalah pergi memberi kasih. Tetapi tugas Tuhan adalah menetapkan ganjaran baik bagi kita dan juga orang yang akan menerima pelayanan itu. Jika mereka menolak, kita jangan kecewa. Jika mereka tidak menerima apa yang kita sampaikan, jangan kecewa. Ya, jangan ambil hati. Karena Allah itu adalah Allah yang memberikan ganjaran. Ingat dikatakan di dalam ayat ini, sekiranya sesuatu rumah atau bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, tinggalkanlah tempat itu dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman itu hukuman atas Sodom dan Gomora lebih ringan daripada atas bandar itu. Kalau kita lihat di dalam Kejadian, ya, apa yang terjadi kepada Sodom dan Gomora itu adalah api dari surga. Itu menterbalikkan, menghancurkan segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan berkata, lebih teruk apa yang terjadi kepada orang-orang yang menolak firman di masa-masa ini. Maka dengan itu, laksanakan tugas kita. Laksanakan tugas kita sebagai utusan-utusan ilahi. Ya, jangan peduli tentang penolakan dan sebagainya. Karena Tuhan itu adalah hakim bumi ini. Mari para pemusik, saya ingin menjemput pemusik untuk naik. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya ingin mengingatkan kita. Kita ini sebagai orang-orang percaya adalah orang-orang yang dipanggil. Kita ini adalah orang-orang yang ditentukan. Kita ini adalah orang-orang yang terpilih. Kita ini adalah bangsa yang kudus, umat yang suci, bangsa pilihan yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah. Dia ingin agar kita ini masuk di dalam panggilan kudus dan mengerjakan tepat seperti yang Dia mau kita lakukan. Dan setiap kita harus memenuhi ciri-ciri ini untuk kita layak mendapat nama dalam buku kehidupan. Haleluya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang diutus. Dia harus dipanggil oleh Allah dan dia diberikan kuasa ilahi. Dia diutus untuk pergi kepada orang-orang terdekat. Dia tidak risau tentang keperluan-keperluan asasnya. Dia melayani tanpa menuntut balas dan mencari orang-orang damai di tengah-tengah pelayanan itu, dan tidak kecewa apabila ditolak ataupun apabila diperlekehkan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita tahu bahwa kita inilah orang-orang yang diutus. Kita inilah orang-orang yang terpanggil. Mari laksanakan tugas kita. Kita tahu bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang terakhir. Yang
Saya ingin meneruskan ya kesaksian saya pada waktu kami sedang berdoa. Dan pada waktu kami sedang berdoa itu ya Tuhan menyampaikan message-message yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di tahun 2025 dan ke depan. Dan bukan hanya itu, dia juga tiba-tiba saya seperti diperingatkan bahwa akan datang waktunya di mana kita akan memasuki suatu musim, suatu masa di mana kita itu akan sangat-sangat perlu bersiap sedia. Kita itu akan perlu menjadi orang-orang yang bersiap sedia untuk suatu yang akan datang. Ya, gambarannya itu seperti keadaan ketika orang-orang Israel, umat Israel keluar dari Mesir, ketika mereka mengalami penindasan dan penganiayaan, mereka itu disuruh untuk merayakan Paskah. Dan Paskah itu adalah berkaitan dengan darah anak domba. Dan ketika itu seperti ada sebuah gesaan, seperti orang Israel disuruh, dan sepanjang malam itu mereka bersiap sedia dalam keadaan yang berpakaian lengkap. Mereka disuruh cepat-cepat untuk mempersiapkan pakaian lengkap, karena apabila seperti sebuah signal yang diberikan oleh Tuhan, dan mereka harus cepat-cepat keluar dari Mesir dan dari tanah jajahan itu. Apa yang saya terima pada waktu itu adalah tiba-tiba sebuah suara yang keluar dari dalam berkata, bersiap sedia karena waktunya untuk kamu keluar. Dan ketika saya menyerukan keluar, dan pada waktu itu saya membayangkan terjadinya suatu pengangkatan yang terjadi dengan sekelip mata. Itu berlaku dengan sangat-sangat cepat, dan hanya orang-orang yang bersiap yang akan masuk dalam waktu pengangkatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini musimnya untuk kita benar-benar menanggapi panggilan Tuhan. Kita sedang memasuki masa yang sukar. Dan di masa-masa yang sukar ini, hanya orang-orang yang menjadikan firman sebagai dasar hidupnya yang bertahan. Ingat ini, di tahun ini kita akan memulai sebuah pembacaan di dalam cell group masing-masing untuk membaca firman. Dan kita ingin ini menjadi sebuah gaya hidup kita. Karena firman Tuhan sangat jelas berkata, orang-orang yang tidak menjadikan firman sebagai lampu ataupun pelita di masa kegelapan ini tidak boleh bertahan. Tidak boleh bertahan. Ingat apa yang saya katakan, ini adalah message yang penting untuk tahun 2025 ke depan. Tidak bertahan kalau tidak hidup berdasarkan firman. Dan akan datang waktunya pengangkatan berlaku dalam percepatan. Ketika pengangkatan berlaku dalam percepatan, orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran tidak akan diangkat naik masuk dalam kemuliaan. Hanya orang-orang yang hidup berdasarkan firman. Hanya orang-orang yang hidup berdasarkan kebenaran. Hanya orang-orang yang dapat bertahan pada masa-masa itu. Sampai waktunya kita diangkat di awan-awan. Haleluya. Pertanyaan bagi kita hari ini. Siapkah Anda menjadi utusan Allah kepada orang terdekatmu di dalam musim-musim yang mencabar ini? Karena akan datang waktunya dan masanya sudah sangat singkat. Masa penentuan ada di depan kita. Masa ketetapan ilahi sudah ada di depan kita. Ini musimnya kita tidak boleh lagi bermain-main dengan hidup iman kita. Ini musimnya kita tidak boleh lagi bermain-main dengan jalan-jalan hidup kita. Mari
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buat pilihan dalam hidupmu. Maka pilihanmu hari ini menentukan apa yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Mari sama-sama kita berdiri.